Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muntiasmi. Saya akan menjawab hasil UTS saya. Nomor 1, soalnya sebutkan dan jelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta berikan contohnya. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi 3, yaitu bahasa nasional, bahasa resmi, dan bahasa persatuan. Bahasa nasional memiliki kedudukan yang sangat penting. Ia merupakan bahasa resmi negara yang digunakan dalam aspek kehidupan, baik di pemerintahan, lembaga, pendidikan, hingga media massa. Bahasa resmi. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi resmi negara seperti dalam pembuatan undang-undang, perjanjian internasional, dan dokumen resmi lainnya. Bahasa Indonesia memiliki peran vital dalam menjalankan pemerintahan dan administrasi negara. Bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan bahasa yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi antar warga negara, mengurangi jurang pemisah antara budaya dan bahasa. Fungsinya, alat komunikasi antar daerah, berfungsi sebagai komunikasi yang mempersatukan masyarakat dari berbagai daerah yang memiliki bahasa dan dianut oleh berbeda penduduk. Contohnya, penduduk Jawa dan Papua menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi untuk saling memahami dalam urusan perdagangan atau pendidikan. Soal nomor 2, jelaskan pengertian ragam bahasa Indonesia dan berikan masing-masing contohnya. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi penggunaan bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh situasi, kondisi, serta tujuan komunikasi. Beragam bahasa ini muncul karena perbedaan konteks penggunaannya seperti formal atau normal, lisan atau tulisan lisan, serta siapa yang terlibat dalam komunikasi. Bahasa resmi formal digunakan dalam situasi resmi atau formal seperti pidato, surat dinas, dan tulisan akademis. Contohnya, dengan ini kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri rapat yang akan kami laksanakan pada tanggal 10 Oktober 2024 di ruang pertemuan. 2. Ragam bahasa tidak resmi informal digunakan dalam situasi santai atau tidak formal seperti percakapan sehari-hari dengan teman atau keluarga. Contoh, kamu mau nggak ikut jalan-jalan besok sore? 3. Ragam bahasa ilmiah digunakan dalam konteks akademis atau keilmuan dengan struktur bahasa yang baku dan kata-kata teknis. Contoh, ragam bahasa jurnalistik digunakan dalam media massa seperti koran, majalah, atau berita. Ragam ini cenderung ringkas dan to the point. Soal nomor 3, jelaskan apa itu ejaan dan tanda baca, berikan masing-masing contohnya. Ejaan adalah sistem atau aturan yang mengatur cara penulisan bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk simbol atau huruf sehingga kata-kata dalam situasi bahasa dapat ditulis dengan benar dan dipahami secara konsisten. Contoh ejaan, praktis bukan praktek, aktivitas bukan aktivitas. Tanda baca adalah simbol-simbol yang digunakan dalam tulisan untuk membantu mengatur struktur kalimat, memberikan makna tambahan, memandu pembaca dalam memahami intonasi, jeda, dan maksud dari sebuah tulisan. Contoh tanda baca dan penggunaannya. Ada titik, koma, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, dan tanda kurung. Soal nomor 4, jelaskan pengertian diksi dan berikan contohnya dalam kalimat. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan sesuai dalam menyampaikan gagasan agar pesan dapat dipahami dengan jelas dan efektif. Pemilihan diksi yang tepat membantu memberikan nuansa makna yang telah kuat dalam kalimat.
Contoh kalimat diksi. Diksi umum dia pergi dengan cepat. Diksi khusus dia berlari dengan kasih. Kalimat kedua memberikan gambaran yang lebih spesifik dan jelas tentang bagaimana dia pergi. Soal nomor 5, berikan contoh seperti apa itu kalimat efektif dan jelaskan pengertiannya. Kalimat efektif adalah yang menyampaikan pesan yang jelas, tepat, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Ciri-cirinya meliputi kejelasan subjek dan predikat, penggunaan diksi yang tepat, serta struktur yang logis dan sistematis. Contoh, kalimat efektif: rapat akan dimulai pukul 9 di ruang aula, ringkas dan langsung menyampaikan informasi inti. Soal nomor 6, jelaskan pengertian paragraf dan jelaskan pula pengertian paragraf. Deskripsi, eksposisi, narasi, argumentasi, dan persuasi. Paragraf adalah suatu kesatuan gagasan yang terdiri dari kumpulan kalimat yang saling berhubungan untuk menjelaskan satu ide utama. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan atau melukiskan suatu subjek, tempat, suasana, atau peristiwa dengan sangat rinci sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat. Paragraf eksposisi dalam paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan informasi tentang suatu topik secara jelas dan faktual tanpa melibatkan pendapat pribadi. Paragraf narasi adalah yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis atau berulang dari awal sehingga akhir. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat atau argumen yang didukung oleh bukti atau alasan logis dengan tujuan meyakinkan pembaca tentang suatu hal. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk membujuk atau meyakinkan pembaca agar mempercayai sesuatu. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.